ya. Jadi bisa dilihat p-value-nya sama kayak PLS ya. Kalau misalnya di atas 0,05, kalau misalnya kalian sebagai peneliti menetapkan level signifikansi kalian adalah 0,05, artinya yang di bawah 0,05 itu hanya kompetensi ke kualitas audit, berarti selebihnya itu ditolak hipotesisnya karena di atas 0,05. Tapi kalau misalnya kalian memilih level signifikansinya 10%, berarti 0,1. Kalau 0,1 berarti profesionalisme dan kompetensi ke kualitas audit itu berpengaruh signifikan karena dua-dua ini nilainya di bawah 0,1. Oke. Nah, kemudian untuk hasil pengujian modelnya bisa dilihat di model fit. Nah, di sini ada nilai C-min, ada DF-nya, ada p-value-nya, kemudian bisa dilihat apa aja yang bisa kita lihat nilainya, ya. Ada GFI, ya, ada GFI, TLI di sini, terus NFI, gitu kan. Ada CFI. Nah, mungkin kita bisa lihat beberapa ya. Nah, kayak p-value-nya ini 0,00, terus apalagi? C-min DF kurang dari 2, ya. Nah, ada banyak yang bisa dilihat RMC ya. Terus coba GFI-nya lebih besar daripada 0,9. Nah, di sini 0,609. Ya, jadi modelnya kurang bagus berarti. Terus TLI-nya juga lebih besar daripada 0,9. Di sini TLI kita itu 0,7. Jadi emang modelnya kurang bagus ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menguji atau mengolah data untuk yang datanya observe. Ya, observe atau measured. Nah, jadi kita punya data sekunder, ya, kemudian data ini nanti kita gambarkan. Bedanya adalah kalau misalnya tadi variabel laten ada banyak indikator atau data primer, itu kita menggambarnya bulat. Tetapi kalau untuk yang observe seperti ini, kita gunakan kotak. Oke, langsung saja kita gambarkan ya. Di sini hipotesisnya adalah inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham, kurs berpengaruh negatif terhadap harga saham. Nah, datanya seperti ini ya. Kemudian kita bisa mengubah data penelitian ke file SPSS, tapi nanti kita coba kalau file Excel bisa nggak kita ini ya, kita gunakan. Oke, kalau gitu kita coba ya, kita buka file Amos tadi, kemudian boleh Ctrl N ya, atau file new ya, sepertinya Ctrl N nggak bisa. Klik file terus pilih new, kemudian kalian klik yes kalau misalnya mau di save. Nah, lalu bisa ubah tampilan, ubah layout ya. Klik interface sama kayak tadi, kemudian pilih yang landscape legal supaya lebih luas. Ya, kemudian kita gambarkan. Nah, kotak seperti ini.
Ya, kemudian kita bisa beri nama. Tadi nama variabelnya adalah inflasi kurs harga saham. Nah, inflasi, terus ini kurs, ini harga saham. Harga underscore saham. Jadi nggak boleh spasi ya. Nah, kemudian kita masukkan unique variable atau error di sini, estimate error. Lalu kita bisa hubungkan inflasi ke harga saham dan kurs ke harga saham. Ya, dan juga boleh kita hubungkan sesama independennya, sama kayak yang tadi. Ya, kemudian ini boleh kita kasih nama sendiri, boleh, atau pakai plugin tadi, terus name observe boleh juga. Setelah itu kita masukkan datanya, ya, klik file, kemudian data files, kita pilih file name, kita mau pakai data yang mana. Oke, jadi coba saya cek lagi data yang saya punya itu formatnya seperti apa. Ini kita cek ekstensinya apa. Jadi memang mengolah datanya harus hati-hati. Klik file, kita coba save as. Nah, mungkin ini karena XLSX ya. Jadi kalau ini setahu saya kayak ngikut dengan seri terbarunya laptop masing-masing atau Microsoft masing-masing kalau nggak salah. Jadi coba kita save ke Excel 97/2003. Kita tes ya. Apakah muncul? Oke, muncul ya data Amos Observe. Kemudian kita open. Oke, nggak mau dibuka. Berarti kita coba pindahin ke SPSS. Jadi emang kalau mengolah data, ini emang harus hati-hati ya, kita coba-coba aja. Kalau misalnya nggak bisa, ya berarti pakai SPSS. Kalau bisa kayak yang tadi, ya pakai Excel, silahkan. Berarti ini kita tinggal copy-in. Oke, bulannya nggak usah. Kita copy, paste di sini. Paste, kemudian untuk nama variabelnya juga bisa kita paste. Kalau saya pakai cara cepat karena males ngetik ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa save. Save as. Saya biar nggak bingung, saya taruh di folder yang saya inginkan. Oke, ini Amos Observe. Save. Oke, kemudian kita close kalau udah selesai. Karena khawatirnya kalau nggak di close malah nanti nggak bisa kebuka. Nah, kita coba lagi ya, file name, kita cari, kalian tadi ngasih nama, ngasih datanya
namanya apa, silakan dicoba. Terus ini diganti ya, ini kan tadi Excel, kemudian kita pilih yang PSS statistik. Nah, di sini muncul kan Amos Observe, kita coba open. Oke, nah ternyata berhasil. Berarti kalau yang observe itu harus pakai SPSS mungkin ya. Nah, setelah itu kita masukkan datanya ya, list variable data in set. Oke, coba kita cek di ini. Nah, oke, di sini EXA itu kurs, CPI itu indeks. Ya, jadi karena kita namainnya beda tadi, berarti kurs ini yang EXA, atau kita bisa rename aja deh biar lebih enak kali ya. Ini EXA. Coba saya cek lagi. Kurs EXA CPI indeks. Kurs EXA. Tidak benar ya. Kurs EXA. Ini CPI. Dan ini SP. Biar gampang kita samain aja sama data kita. Baru kita list variabel SP, kita masukin ke SP. EXA kita masukin ke EXA. CPI kita masukin ke CPI. Nah, jadi berubah ya. Semuanya sudah mengandung data yang kita inginkan. Sudah, kemudian kita bisa calculate. Ya, sini untuk pengetesan kita bisa pilih nih. Nah, jadi analysis properties di sini kita untuk memilih apa aja yang mau kita uji. Ya, kita samakan. Oke, setelah itu kita calculate. Nah, yang sebelah sini. Oke, sorry, ini kita close dulu. Kita calculate, kemudian kalian bisa save, misalnya save Amos Observe. Sudah, baru kita bisa view the output ya, cuma lebih komplitnya kalau ngeceknya di sini. Ya. Di view text. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya nih. Untuk data sekunder tidak ada nilai statistik uji goodness of fit seperti data primer. Ketepatan model diukur menggunakan nilai square multiple correlation atau R-square. Nah, jadi interpretasinya ya bisa lihat di estimate kayak ini tadi. Kita punya estimate. Nah, ya. Nah, untuk koefisien regresi ya, ini untuk EXA min 0,478 dan CPI itu 114,755. Nah, kemudian besaran koefisien regresinya ya, ini untuk koefisien jalur yang EXA itu min 1,207 sedangkan CPI 2,017. Jadi pengaruh CPI itu lebih besar daripada pengaruh EXA terhadap SP. Karena nilai absolut koefisien jalur CPI itu
2,017 lebih besar daripada nilai absolut koefisien jalur eksa 1,207. Jadi maksudnya adalah membandingkannya itu dengan nilai absolut, bukan nilai negatifnya. Ya, misalnya nih, misal kalau CPI yang ternyata negatif 2,017, sedangkan eksa itu positif 1,207, artinya adalah pengaruh CPI ke SP itu lebih besar, walaupun dia negatif, karena kita pakainya adalah nilai absolut koefisien. Jadi kalau nilai absolut itu tidak mempertimbangkan positif negatifnya, tapi mana yang lebih besar angkanya. Kemudian di sini di uji multicol bisa dilihat besaran koefisien korelasi antara eksa dan CPI adalah 0,96 lebih dari 0,8 dan nilai pikovariansnya adalah bintang 3. Artinya tingkat signifikansinya adalah 0,000. Ya, kurang dari alfa, sehingga menunjukkan eksa dan CPI berkorelasi. Ya, karena eksa dan CPI itu kan masing-masing variabel independen, tetapi mereka malah berkorelasi, artinya terdapat multikolinearitas. Jadi kalau ada multikol bisa kita treatment ya dengan cara macam-macam. Kalian bisa googling ya cara mengobati atau cara menghilangkan permasalahan multikolinearitas. Untuk uji normalitas ini bisa lihat di CR-skewness ya, berada di interval plus minus 2,58. Ya, ini menunjukkan data berdistribusi normal ya. Jadi dapat dilihat ya CR-skewness-nya. Ini. Kemudian untuk hipotesis penelitian, ya hipotesis bisa dilihat di sini langsung. Ya, jadi ini kita melihat besaran koefisien regresinya. Terlihat di sini, ya sama hasilnya ya. Nah, jadi besaran koefisien regresi eksa itu min 0,478 dengan tingkat signifikansinya 0,00. Ini menunjukkan bahwa eksa itu berpengaruh negatif ya sangat signifikan terhadap SP. Nilai koefisien regresi CPI itu 114,755 dengan p-value-nya 0,000. Menunjukkan CPI itu berpengaruh positif. Padahal tadi hipotesis 1 dan 2 kan itu berpengaruh negatif ya. Artinya hipotesis 1 terbukti, sedangkan hipotesis 2 itu tidak terbukti. Nah, kemudian yang terakhir kan kita melihat besaran square multiple correlation. Di sini nilainya adalah 0,852. Ya, artinya adalah variasi SP yang dapat dijelaskan oleh eksa dan CPI adalah 85,2%, sedangkan sisanya 14,8% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini atau tidak diuji dalam penelitian ini. Baik, sekian saja untuk materi AMOS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.